Halo Love LK. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Selamat liburan. Nah, di awal tahun baru ini, Penerbit Ladistri Karya mengadakan program terbaru yang terkait dengan program mencerdaskan anak bangsa. Selain materi tersebut, tentu LK akan mengunggah video-video menarik dengan topik bahasan lain. Maksudnya, LK akan mengunggah video-video edukasi yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia, mulai dari tata cara penulisan bahasa, pembahasan sastra, dan lainnya. Kali ini, LK akan membahas materi mengenai pemakaian huruf miring. Sekadar info nih, materi yang kami bahas berasal dari EYD, PUEBI, serta materi yang diajarkan di program studi Sastra Indonesia. Nah, penasaran kan? Yuk simak! Dalam sebuah tulisan atau artikel, kita sering menjumpai huruf, kata, atau kalimat yang dicetak miring. Dicetak miring bertujuan untuk menunjukkan atau membedakan atau memberikan penekanan pada suatu kata. Nah, kita akan membahas mengenai pemakaian huruf miring. Pertama, huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Contohnya, Biola Tak Berdawai ditulis oleh Seno Gumira Adjidharma. Biola Tak Berdawai ditulis miring, karena termasuk nama buku. Contoh lain, ayahnya bekerja sebagai redaktur di harian Radar Jogja. Radar Jogja ditulis miring, karena termasuk nama dari surat kabar. Nah, dalam penulisan daftar pustaka, semua nama buku, nama artikel, atau nama jurnal dan sejenisnya ditulis miring. Pada contoh ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, cetakan kedua ditulis miring, karena termasuk dari nama buku. Kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, diftong dalam kata pantai adalah ai. Nah, pantai dan ai ditulis miring karena bermaksud untuk ditekankan bahwa diftong dari kata pantai adalah ai. Contoh lain, semua ini berlaku untuk seluruh karyawan. Seluruh karyawan ditulis miring karena bermaksud untuk ditekankan bahwa hal ini berlaku untuk seluruh karyawan. Gitu. Contoh lain, kata dasar dari melihat adalah lihat. Nah, melihat dan lihat ditulis miring karena bermaksud untuk ditekankan juga. Ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah, ungkapan bahasa daerah, atau ungkapan dengan bahasa asing. Contohnya, ingarsa sung tulada, memberi arti di depan harus memberi contoh. Ingarsa sung tulada sebagai ungkapan bahasa daerah ditulis miring. Contoh lain, nama lain dari jahe adalah Zingiber officinale. Zingiber officinale sebagai kata nama ilmiah ditulis miring. Contoh terakhir, politik divide et impera. Divide et impera ditulis miring karena termasuk ungkapan bahasa asing. Nah, dalam pemakaian huruf miring perlu dicatat beberapa hal nih. Pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, J.K. Rowling dan Indische Partij. Keduanya tidak ditulis dengan huruf miring karena termasuk nama orang dan nama organisasi. Kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik dan bukan komputer,
Bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Nah, apabila kita ingin menuliskan kata yang kita tekankan dalam tulisan tangan, kita tidak menulisnya secara miring, tetapi cukup digarisbawahi. Dan yang terakhir, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Contohnya, cara mengatasi writer's block. Writer's block ditulis miring karena termasuk bahasa asing. Nah, itu tadi materi mengenai pemakaian huruf miring. Semoga Love LK dapat memahaminya, dan semoga materi ini mampu menambah wawasan kita semua mengenai kebahasaan. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.